wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun. Pada kesempatan ini saya akan mengajak kalian untuk pergi ke kebun, mau memetik daun pepaya. Nah, ini kebetulan daun pepayanya sangat tinggi. Jadi saya menggunakan gantar ya. Dan pepayanya nanti akan saya masak menjadi buntil daun pepaya ya. Biasanya yang lazim itu buntil daun lumbu ya, jenis lumbu atau keladi ya. Itu jenis lumbu di tempat saya itu lumbu yang itu talas ya. Itu sudah biasa karena di tempat saya di Banjarnegara itu adalah makanan khasnya itu selain dawet ayu Banjarnegara juga ada buntil. Ini juga malah saya tambah membuat buntil dari daun pepaya. Ini tadi saya sudah rebus ya, saya tidak menggunakan lempung tapi menggunakan daun jambu biji yang muda ya. Yang enggak terlalu tua lah, yang enggak terlalu muda ya, itulah sedang ya, diambil supaya ini tidak terasa pahit. Itu banyakin daunnya nggak apa-apa. Jadi bisa dengan cara menggunakan tanah liat atau galong ya, di tempat saya itu namanya galong. Tapi kadang saya itu malesnya itu nyucinya harus berulang-ulang ya, karena tanah kan ya agak kotor. Tapi sih kalau dengan ini apa ya, daun jambu biji itu enggak terlalu ribet dalam mencucinya. Sudah dicuci, saya siapkan talinya. Ini saya menggunakan tali dari itu daun salak yang muda, yang baru numbuh ya, yang masih manjang. Ini saya blesetin ini dan saya cuci. Nanti saya gunakan untuk mengikat buntil yang sudah digulung. Dan sementara itu saya siapkan bumbu-bumbunya. Saya ulek, yaitu ada cabai rawit, ada kencur, ada bawang merah, ada bawang putih, terus kasih terasi, kasih ebi ya atau rese. Kalau bilang saya rese urang ya. Ini sudah dicuci bersih, diperes ya, supaya nanti proses penggulungannya itu enggak ada airnya. Nah, itu sudah dicuci bersih, diperas, lalu apa ya istilahnya ya, dijembreng ya, kalau Jawa itu ngomongnya dijembreng ini. Tuh. Dijembreng terus dirapihkan. Nah, kira-kira supaya bumbunya itu tidak keluar. Tuh, itu sudah dijembreng terus dikasih bumbunya. Nah, bumbu ini yang terdiri tadi sambal yang saya ulek. Nanti kalau sudah selesai tuh dikasih gula merah, terus dikasih parutan kelapa ini. Tapi maaf saya nggak sepil tadi karena sambil nyambi ya. Ya itu udah digulung semuanya, terus diikat. Ini dirapikan dulu. Nah, ini ambil ikatannya yang tadi sudah saya cuci, terus diikat, disematkan aja ini apa, dibundeli ya, karena ini daun salak itu kan lemes, bisa dibundel. Tali mati aja, tali mati, nanti kan lepas sendiri setelah direbus. Ini sebenarnya mau direbus lagi ya bisa, atau mau langsung dibumbui itu ya, di santan atau digulai itu ya bisa, udah nggak apa-apa karena ini sudah matang tadi, sudah direbus. Cuman kalau mau proses direbus dulu bisa, kalau langsung di sini juga bisa. Apa ini nggak takut daunnya salak itu apa ya, kotor? Enggak, tadi udah dicuci, saya sikat ya, sikat, dicuci, terus
durinya juga sudah saya buang. Jadi ketika langsung dimasak nggak apa-apa, ini daun ya. Jadi untuk menghindari, kalau ini yang untuk mengikat, kalau tidak dari bambu ya atau tali bambu itu jangan pakai rafia. Kalau tak pakai rafia itu lebih berbahaya ya, karena jenis itu apa, plastik kalau kena air panas itu tidak bagus ya, mengandung racun. Hindari ini, di samping hindari rafia itu untuk dipanaskan, terus juga itu jangan sekali-kali membuat kupat atau ketupat dengan plastik, itu berbahaya. Karena itu ada yang mengatakan, saya pernah baca itu, bahwa mengandung racun ya. Sebenarnya itu makanan yang kelihatannya sehat, nasi, itu padahal berbahaya. Jadi mulai sekarang kalau bisa jangan menggunakan barang-barang dari plastik untuk tempat-tempat yang panas gitu. Jadi saya daripada menggunakan tali rafia, saya mending menggunakan dari daun salak yang muda. Karena kebetulan nggak ada bambu ini. Biasanya selalu ada Bapak kadang untuk nali-nali sesuatu, tapi sekarang pas lagi nggak ada, jadi saya menggunakan ini. Begitu teman-teman. Lakukan semuanya seperti ini sampai semuanya tergulung rapi. Nah ini hasilnya bagus ya, bulat, besar sekali. Ini kalau nggak habis nanti dipotong. Lakukan semuanya atau digulung semuanya ya, dikasih bumbu sampai semuanya tergulung menjadi bulatan, jadi bentuk buntil ya. Ini sebenarnya kalau diparut bisa ya, nggak terlalu besar, tapi resikonya itu bumbu yang di dalam itu kalau masak dengan santan ini pada keluar, ini nggak rapet ya. Jadi rasa gurihnya dari bumbu isian itu nanti jadi keluar. Nanti kalau digigit itu rasa gurihnya bumbu isian itu terasa di mulut, itu rasanya enak, pedas, asin, legi ya, gurih. Begitu. Ini masih dilakukan penggulungan ya sampai habis. Memang harus sabar ya, harus telaten. Yang namanya masak itu kalau kita nikmati itu kayak seni, enak aja hawanya, itu rasanya itu kayak kalau memang itu yang hobi masak. Kalau yang nggak senang masak, maunya yang simple ya, paling sop, dipotong-potong, taruh di panci panas, kasih bumbu yang sudah jadi siap. Kalau saya kalau ada waktu itu sebenarnya senang masak ya, apapun kalau di tempat saya itu dari kebun semua saya masak. Kadang ada sayuran yang itu, kalau nanti mungkin lain waktu saya spill dari ini apa ya namanya, dari hutan ya, tapi enak, kayak pakis gitu. Pakis nanti bisa dibobor juga dengan kelapa muda, dibobor, enak sekali. Kalau ada sayur pakis digado juga enak. Nanti insya Allah di lain waktu saya spillkan. Ini sementara saya goreng bumbu kuning ya, dan sudah matang, terus disiram dengan santan. Santannya juga ditunggu sampai umep. Nih kalau sudah umep, diambil bagian yang atasnya yang kental. Kalau sudah diambil yang kental ya, disisihkan. Ini masih ya. Dikit lagi ya, kira-kira nanti untuk siraman dari buntil itu nanti kena semua ya. Jadi nanti sudah direbus dengan santan yang cair.
Nah, nanti kalau sudah ditaruh di mangkok baru disiram dengan santan yang kental. Ini saya masukkan buntilnya ke dalam santan yang cair supaya tambah ini daun pepaya kan agak cenderung keras ya, nggak kayak daun ini buntil dari daun talas itu kan amoh. Ini jadi prosesnya agak lama dan agak ribet. Tapi seperti saya bilang tadi, kalau memang senang masak, biarpun lama itu ya senang aja. Puas, makannya pun ya enak, pasti puas. Nah, ini ada kelihatan matang dan sudah tanak. Maka saya matikan kompor, sendok ke mangkok dan siap dihidangkan. Mari kita makan. Sendok dulu buntil, taruh di nasi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.